dengan adanya permohonan penangguhan penahanan dari kami yang hari ini sudah disampaikan kepada penyidik dan menurut penyidik sudah di meja pimpinan. Tentunya pertimbangan dari kami bahwa berkait dengan pertimbangan kemanusiaan atau hak asasi manusia ini yang kita kedepankan. Dikhawatirkan untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya, tentunya kita berikan jaminan kepada pihak kepolisian. Kan orang ya kan secara media sosial, tapi secara hukumnya belum tersangka. Kan sudah melalui penistaan agama ini kan sudah dilakukan prosesnya melalui. Iya, maksud saya sekarang ini jangan dulu divonis dia bersalah sebelum hukum ini berjalan. Tidak, Pak. Itu maksud Pak Dodi ada framing kepada Panji Gumilang ya. Media sosial kan selalu begini, Mbak. Lebih dulu. Ini kan yang namanya hukum kita itu kan presumption of innocence. Ini bagian dari proses. Kan tadi disampaikan oleh Pak sedang Andi, berjalan. Ya, tidak berakhir di sini. Masih banyak upaya-upaya hukum dan setelah ini pun masih ada proses yang namanya pelimpahan. Tapi kan kekosongan hukumnya ini, Pak, kekosongan hukumnya ini kan ada bahwa keadilan hari ini adalah keadilan netizen. Ya tidak dong. Ya, enggak dong. Berarti Anda nggak percaya dengan lembaga publik. Jadi kalau soal tuduhan politis ya itu sulit sekali kita mencari argumentasinya. Kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti ini selalu ada. Bukan hanya kali ini dan sudah banyak sekali yang dilakukan penegakan hukum oleh kepolisian, nggak ada kaitannya juga akhirnya dengan politik ya, terbukti apa Mossadegh, Ahmad Mossadegh, Ali Edan, apalagi Muhammad Kece, itu sudah semua bisa terbukti karena kan perangkatnya ada. Ini kan dulu bentar. Nah, sementara tadi teman-teman apa yang disampaikan Mbak Leni siapa tadi kan sepakat bisa masuk dari situ soal pidananya. Nah, memang proses pidana itu juga nggak selesai di sini, masih bisa bertambah pasal lagi ya kan. Ya itu usulan seperti itu kita sampaikan ke penyidik gitu kan ya. Bukan berarti proses yang ada sekarang kita negasikan yang itu yang lebih konkret. Ya nggak apa-apa berjalan juga, yang ini tetap berjalan. Di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung, yang perlu diperhatikan oleh Baris Krim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al Zaitun. Saya harap teman-teman di Al Zaitun sana mendengar bahwa Anda terus berjalan sebagai pesantren, terus mengajar, terus mengaji, yang ngaji itu, dan itu di bawah jaminan pemerintah. Kesimpulannya bahwa persoalan Al Zaitun ini akan dibagi di beberapa klaster penanganan. Jadi Kementerian Agama bertugas menangani klaster pendidikannya. Di dalam Al Zaitun ada pondok pesantren, ada RA, PAUD, ada madrasah mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah, ada perguruan tingginya, ada sekolah tinggi agama Islam di dalamnya. Nah, ini menjadi bagian dari penugasan terhadap Kementerian Agama. Apa yang ditugaskan? Memberikan assessment dan pendampingan. Jadi semua tenaga pendidik di sana, di Al Zaitun, akan dilakukan assessment oleh Kementerian Agama, kemudian dilakukan pendampingan dalam proses pengajarannya. Panji Gumilang jadi tersangka penistaan agama dan TPPU alumni Al Zaitun desak polisi selidiki makar. Salah satu alumni Al Zaitun, Muhammad Ihsan, menilai penetapan tersangka Syekh Panji Gumilang adalah konsekuensi dari perbuatannya.
Setelah 1 dekade lebih lulus, Ihsan melihat upaya makar Panji Gumilang harus diselidiki oleh aparat penegak hukum dari tahun 2002. Sampai hari ini kalau ada case yang menyebut Panji Gumilang pasti di belakangnya diikuti NII, sedangkan polisi entah mengapa enggan membicarakan hal itu, ucap Ihsan dalam diskusi babak baru di Al Zaitun Sabtu 5 Agustus 2023. Dia menyayangkan polisi hanya mempersoalkan Panji Gumilang dari kasus dugaan penodaan agama dan tindak pidana pencucian uang. Padahal menurut Ihsan, ajaran-ajaran Syekh Panji Gumilang yang selama ini dilihat publik adalah ditunjukkan kepada jemaah NII, bukan seperti Ponpes Al Zaitun. Jadi kalau mempermasalahkan soal kurikulum perlu pembinaan, keliru banget, karena Al Zaitun sudah berdiri dari tahun 1999 dan sampai detik ini tidak ditemukan masalah kurikulumnya kepada kami santri, tegas Ihsan. Ihsan menyebut upaya pemerintah melakukan pembinaan santri malah menjadi stigma buruk bagi pemilik identitas alumni dan santri Mahat Al Zaitun. Dia berpandangan baik santri dan alumni Al Zaitun malahan menjadi korban pandangan masyarakat yang tidak tepat tersebut. Kami ini nggak terlibat apapun dari case NII dan pengajarannya Syekh Panji Gumilang, karena kami hanya bertemu Syekh 1 kali dalam 1 minggu di momentum setelah zikir sholat Jumat, itu saja, selebihnya nggak ada tuturnya. Pertemuan dengan Syekh Panji Gumilang dengan santri sangat terbatas. Ihsan mengatakan konteks yang disampaikan Panji Gumilang juga bukan mengenai kurikulum. Dalam pertemuan itu hanya membicarakan soal perjuangan bangsa, nasionalisme. Secara prinsip santri Al Zaitun belajar hal sama dengan pesantren lainnya, yaitu kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama. Lalu buku-bukunya juga mengadopsi pesantren modern Gontor, urai Ihsan. Dia mengaku santri Al Zaitun sebaliknya diuntungkan karena biaya untuk mondok terbilang murah.